Oke, halo semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Arya Nugroho Harjo. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis disabilitas tunawicara. Nah, definisi dari tunawicara itu apa? Jadi, komunikasi verbal yang efektif yang biasanya dilakukan oleh individu itu ada hambatan sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan itu berkurang. Itu definisi dari tunawicara. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa jadi dari disfungsi organ, misalnya kayak adanya disfungsi rongga mulut, lidah, langit-langit mulut, pita suara, trakea, dan teman-temannya. Bisa juga dari disfungsi organ pendengaran, karena tunawicara ini banyak sekali kasus di mana disfungsi organ pendengaran itu mempengaruhi hambatan dalam berbicara, which is tunawicara itu tadi, yang mana mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sujiningsi di tahun 2013 itu menjelaskan tentang development atau perkembangan pada penyandang tunawicara ini. Jadi pada usia 6 bulan, anak ini tidak dapat melihat dan melihat suara yang datang dari belakang atau dari samping. Jadi anak ini nggak bisa tahu nih sumber stimulusnya dari mana gitu. Lalu pada usia 10 bulan, si anak tidak bereaksi ketika namanya dipanggil. Lalu pada usia 15 bulan, si anak ini nggak mengerti dan bereaksi terhadap kata-kata tidak dan lain-lain. Lalu pada usia 18 bulan, si anak ini nggak dapat mengucapkan 10 kata sederhana. Lalu di usia 21 bulan, anak ini tidak merespon perintah, entah perintah dari orang tua, dari nenek, dari stimulus yang ada di sekitarnya gitu. Lalu pada usia 24 bulan, si anak tidak tahu bagaimana cara menamai tubuh dan belum bisa menemukan ekspresi yang terdiri dari dua kata. Lalu pada usia 30 bulan, si anak ini tidak dapat berbicara dan pada usia 36 bulan, ucapannya itu nggak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, entah dari keluarganya atau orang asing. Lalu pada usia 3,5 tahun, si anak ini kurang bicara, jadi jarang berbicara gitu. Lalu pada usia 7 tahun, anak masih memiliki masalah pada bahasa dan berbicara, kemampuan berbicaranya. Nah, karakteristiknya apa? Jadi, karakteristik secara umum ada 6. Yang pertama itu terjadi pada anak-anak yang lahir prematur. Lalu yang kedua, resikonya 4 kali pada anak yang belum bisa berjalan di usia 18 bulan. Lalu yang ketiga, belum bisa bicara dalam bentuk kalimat di usia 2 tahun. Lalu yang keempat, memiliki gangguan penglihatan. Lalu yang kelima, sulit membaca. Lalu yang keenam, apa yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, untuk karakteristiknya penyandang tunawicara ini, ciri utamanya itu adalah pada ciri bahasa dan tutur kata. Di sini klasifikasi untuk karakteristik penyandang tunawicara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelainan komunikasi dan juga variasi komunikasi. Nah, kelainan komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kelainan pada bicara dan juga kelainan pada bahasa. Nah, kelainan bicara ini yang pertama pada kelainan suaranya. Jadi, ketika berbicara itu, kualitas suaranya mulai dari misalnya kayak si individu ini mengatakan sesuatu yang mana terlalu soft spoken atau mungkin terlalu hard spoken atau mungkin nada bicaranya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu adalah salah satu kelainan bicara. Nah, dan itu ketika terjadi konsisten dan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka bisa dikatakan sebagai kelainan suara. Lalu yang kedua adalah kelainan artikulasi. Jadi ada beberapa jenis di sini. Yang pertama adalah bunyi kata terdistorsi. Itu contohnya kayak kalau kita mau mengatakan sup gitu kan. Tapi bisa saja penyandang ini ngomongnya nggak sup, tapi sup atau sup gitu. Pokoknya nggak sup. Lalu ada mensubstitusi bunyi kata. Jadi misalnya kayak mau ngomong eh, aku senang nih, tapi ngomongnya si penyandang ini bisa aja kayak aku cenang nih gitu. Lalu eh, menambahkan bunyi kata yang tidak relevan, misalnya kayak mau ngomong either tapi ngomongnya either gitu. Aku punya either gitu. Lalu contoh lainnya adalah menghilangkan bunyi pada sebuah kata. Misalnya kayak
aku sakit, tapi ngomongnya si penyandang ini kayak au Said gitu. Jadi stimulus di sekitarnya, maksudnya kayak lingkungan di sekitarnya itu tidak bisa memahami si penyandang ini mau ngomong apa gitu. Nah itu adalah contoh kelainan pada artikulasi. Lalu pada kelancaran bicara. Ini biasanya terjadi umumnya pada eh, individu yang gagap atau yang biasanya kayak ngomongnya itu terlalu cepat, kadang irmanya nggak teratur, kadang tidak jelas gitu. Itu pada kelancaran bicara. Sekarang pada kelainan bahasa, yang pertama itu pada apasia reseptif atau fluent. Kelainan bahasa ini menjelaskan kalau bila kemampuan menghalangi pemahaman bahasa lisan gitu. Jadi dia ada masalah pada bahasa, misalnya seperti kosakata yang dia punya dengan kemampuan yang dia alami, yaitu tunawicara itu menghalangi pemahaman bahasa lisan seperti itu. Lalu pada apasia ekspresif itu nggak bisa mengekspresikan sesuatu yang ada pada dirinya menggunakan kata-kata. Jadi nggak bisa dikeluarkan gitu. Lalu selanjutnya adalah pada variasi komunikasi. Ada dua hal yang di-highlight. Yang pertama adalah perbedaan komunikasi atau dialek. Nah, pada penyandang tunawicara ini uh, dalam banyak kasus itu memiliki dialek tersendiri karena memiliki hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi belum tentu orang yang memiliki dialek berbeda dengan kita itu adalah penyandang tunawicara karena beberapa dialek itu memang digunakan untuk sekelompok individu tertentu. Misalnya kayak saya orang Malang nih ngomong-ngomong sama orang Jakarta. Nah pasti ada perbedaan dialek tersendiri gitu. Meskipun sama-sama berbicara bahasa Indonesia gitu. Misalnya di sini kayak ngomong aku, kamu, di sana lo, gua gitu. Lalu yang kedua adalah komunikasi tambahan atau augmentative communication system. Karena penyandang disabilitas ini mempunyai uh, apa namanya hambatan yang dia miliki, uh, maka dia maka penyandang ini membutuhkan semacam sistem khusus yang dapat membantu penyandang ini untuk mengeluarkan, mengekspresikan atau ingin mengungkapkan ide atau yang ada pada diri dia sehingga bisa memudahkan berkomunikasi kepada individu lain seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan. Yang pertama adalah hambatan pada komunikasi. Ini sudah jelas karena dengan hambatan yang dia punya, dengan beberapa karakteristik dan klasifikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu membuat penyandang tunawicara itu kesulitan menyampaikan kebutuhan dan idenya, yang mana ini menjalar ke risiko salah paham yang tinggi atau misinformasi. Lalu pada hambatan sosial, yang pertama pada isolasi sosial, karena tidak semua lingkungan dari si penyandang tunawicara ini mungkin memiliki ilmu tentang disabilitas yang mana tidak bisa mungkin menganggap penyandang tunawicara atau penyandang disabilitas yang lainnya itu sebagai masalah. Jadi si penyandang disabilitas ini merasa minoritas gitu, maka itu mempengaruhi sosial emosional dia sehingga dia memilih untuk mengisolasi diri dan itu mempengaruhi sosial emosional dia gitu. Yang mana penyandang disabilitas tunawicara ini juga menghadapi stigma, stereotip dan diskriminasi di lingkungan sekitarnya karena beberapa orang yang belum memahami tentang disabilitas pasti akan menganggap dia perlu dikasihani lah, cobaan dari Tuhan lah, lalu didiskriminasi. Akhirnya itu mempengaruhi kemampuan dia dalam bersosialisasi. Entah dia dengan mengisolasi diri atau dengan dia menjauhkan diri dari lingkungan, seperti itu. Lalu hambatan pada pendidikan. Karena tidak semua sekolah itu sekolah inklusif, maka akses pendidikannya pun terbatas. Karena beberapa sekolah memang tidak mau mengambil resiko untuk berusaha lebih dalam menginklusifkan lingkungan sekolahnya gitu. Lalu yang kedua adalah perbedaan cara belajar. Ini jelas karena setiap penyandang disabilitas kan memiliki hambatannya tersendiri. Jadi pasti cara belajar individu normal dengan
individu penyandang disabilitas mempunyai cara belajar tersendiri. Karena di sini konteksnya tunawicara, mungkin membutuhkan sistem khusus atau alat khusus untuk membantu memahami materi yang disampaikan gitu. Lalu hambatan terakhir pada karir, yang pertama adalah peluang kerja terbatas. Ini konsepnya kurang lebih sama seperti pendidikan, bahwa tidak semua lingkungan kerja itu inklusif, karena memang beberapa tidak mau mengambil resiko dan memang tidak tidak ramah disabilitas. Jadi peluang kerjanya untuk penyandang disabilitas ini terbatas gitu. Lalu yang kedua ada informasi kerja terbatas, karena hambatan yang penyandang tunawicara ini miliki itu membatasi dia dalam menerima informasi apapun, karena pastinya tidak bisa diterima langsung layaknya individu normal lainnya gitu. Lalu ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.